Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini kita akan bahas lagi soal tentang usaha dan energi. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya untuk mendukung channel ini. Mari kita mulai. Oke, jadi kita akan bahas soal nomor 34. Nah, sebelum kita menyelesaikannya, seperti biasa kita baca dulu soalnya ya. Balok bermassa 10 kilo meluncur sepanjang bidang miring AB dan berhenti di titik C. Koefisien gesek antara balok dan permukaan bidang BC itu adalah 0,3. Jadi 0,3 ini adalah koefisien geseknya. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih panjang BC? Oke, nah di soal ini udah ada ilustrasinya ya. Jadi awalnya benda itu ada di titik A, dia meluncur, maka kalau ada istilah meluncur itu artinya kecepatan awalnya atau kecepatan di A ini sama dengan 0. Kemudian di sini dia melewati bidang miring licin sampai di titik B. Jadi bendanya sampai di B. Nah, maka di B ini dia pasti punya kecepatan ya. Nah, kemudian bendanya itu berhenti di titik C, maka VC-nya ini sama dengan 0. Nah, kenapa bendanya bisa berhenti? Karena di sini ada gaya gesek gitu ya, karena di soal diketahui koefisien geseknya. Nah, gaya gesek itu arahnya berlawanan dengan arah gerak benda, maka arahnya jadi ke kiri, ini adalah gaya gesek. Nah, sekarang yang mau kita hitung adalah jarak dari B ke C, maka S ini adalah berapa? Nah, karena di B awalnya gerak benda itu memiliki kecepatan, kemudian bendanya berhenti di titik C, maka benda ini bergerak lurus berubah beraturan diperlambat ya. Nah, jadi untuk mengetahui S atau jarak antara B ke C, kita bisa menggunakan persamaan GLBB. Nah, sesuai dengan apa yang diketahui di soal, kita bisa menyelesaikannya menggunakan persamaan GLBB yang VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurangi 2 kali A kali S. Nah, kenapa kita pakai negatif? Negatif ini artinya bendanya diperlambat karena awalnya benda punya kecepatan di B, kemudian berhenti di titik C, maka bendanya diperlambat. Nah, Vt di sini yang dimaksud adalah kecepatan akhirnya atau kecepatan di C-nya, kemudian V0-nya itu kecepatan di B kuadrat dikurangi 2 dikali A dikalikan dengan S. Nah, kita mau hitung S-nya. Kalau kita lihat di soal ini, yang perlu kita hitung dulu itu adalah VB kuadratnya, kemudian A-nya atau perlambatannya. Nah, kita perlu cari dulu. Untuk VC-nya sendiri, VC itu kan benda berhenti di titik C, maka VC-nya itu 0, sudah ada di soal. Jadi kita tinggal cari VB kuadrat dan perlambatannya. Nah, untuk mengetahui kecepatan di B, kita bisa menggunakan hukum kekekalan energi mekanik dari A dan B. Kenapa? Karena di sini bendanya melewati bidang yang licin, sehingga pada gerak A ke B, ini berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Jadi, energi mekanik A itu sama dengan energi mekanik B. Kemudian ingat lagi, energi mekanik itu apa? Energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, maka nilainya akan sama dengan di titik B juga. Jadi di sini EKB ditambah dengan EPB. Nah, ketika di posisi A, benda ini awalnya diam, maka EK-nya itu 0. Jadi di titik A hanya ada energi potensial, kemudian di titik B dia tidak punya energi potensial tapi punya energi kinetik. Sehingga kalau kita uraikan, kita akan dapat persamaan VB kuadrat itu sama dengan 2 dikali G dikalikan dengan H, sehingga kita dapat bahwa VB kuadrat itu adalah 2 dikali gravitasi 10 dikali H-nya 30, sehingga jawabannya adalah 60. Oke, VB kuadrat kita sudah dapat, tinggal kita mencari perlambatannya. Nah, untuk mencari perlambatannya sendiri, kita bisa menggunakan persamaan hukum 2 Newton, yaitu A sama dengan F per M. Oke. F-nya itu gaya apa sih yang bikin bendanya akhirnya diperlambat? Nah, tadi kita udah bahas bahwa gayanya itu adalah gaya gesek. Nah, maka A-nya itu sama dengan gaya geseknya per M. Nah, untuk gaya geseknya sendiri kita bisa hitung ya. Gaya gesek itu mu atau koefisien gesek dikalikan dengan N per M. Oke, berarti koefisien gesek sudah ada, tinggal kita cari gaya normal.
gitu ya. Nah, kita gambarkan coba untuk gaya normal itu adalah gaya yang tegak lurus dengan bidang. Maka di sini ada gaya normal seperti ini ya arahnya. Kemudian ada juga gaya berat ya, jangan lupa. Kenapa? Karena bendanya punya massa. Nah, jika gaya yang bekerja di sumbu Y itu hanya N dan W saja, maka otomatis N itu besarnya sama dengan W. Jadi bisa kita langsung hitung perlambatannya itu adalah 0,3 dikali gaya normalnya sama dengan gaya berat. Nah, berat benda itu adalah 10 dikalikan dengan gravitasi dibagi massanya itu 10 juga. Jadi kita coret, maka perlambatannya itu adalah 3 meter per sekon kuadrat. Nah, VB kuadrat sudah kita dapat, A-nya juga sudah kita dapat, maka kita bisa hitung S-nya. Nah, kita masukkan angkanya, VC-nya itu 0, VB kuadratnya itu 60, dikurangi 2 dikalikan 3 dikali S yang mau kita hitung. Maka kita pindah ruaskan, 2 dikali 3 itu 6, 6S-nya pindah ke kiri jadi positif, 6S itu sama dengan 60, maka S-nya itu adalah 60 dibagi 6 itu 10 meter. Sehingga untuk soal nomor 34 ini jawabannya adalah A, yaitu 10 meter. Oke, selanjutnya kita ke nomor 36. Nah, kita baca dulu. Sebuah bola mula-mula diam dilepas dari titik A setinggi 4R melalui bidang licin yang disambung dengan bidang setengah lingkaran vertikal dengan jari-jari R. Jika gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka kecepatan bola di titik C setelah melewati B. Jadi di sini juga sudah ada ilustrasinya. Awalnya itu benda di titik A, kemudian dia meluncur ke titik B, sampai akhirnya dia melanjutkan geraknya ke titik C. Nah, pertanyaannya adalah berapa sih kecepatan di titik C setelah dia melewati titik B? Nah, di sini karena ada kata kuncinya yaitu bidang yang licin. Jadi lintasan benda itu adalah licin, maka kita bisa menggunakan persamaan hukum kekekalan energi mekanik. Maka energi mekanik di A kita langsung saja sama dengan, kita bandingkan dengan yang di C. Jadi EMA itu sama dengan EMC. Nah, kita analisis. Oke, ingat lagi energi mekanik itu adalah EKA ditambah EPA gitu ya. Jadi energi mekanik itu EK tambah EP. Nah, untuk yang di C juga sama. EKC ditambah EPC. Nah, energi kinetik di A itu karena awal benda itu mula-mula diam, maka VA-nya sama dengan 0. Maka di titik A, dia tidak punya energi kinetik, dia hanya punya energi potensial. Maka kita coba 0 energi kinetiknya ditambah energi potensial di A, berarti M dikali G dikali HA atau ketinggian titik A sama dengan, nah di titik C karena yang ditanyanya itu adalah kecepatan di C, maka kita asumsikan bahwa di titik C itu benda masih memiliki kecepatan, artinya punya energi kinetik. Maka energi kinetiknya kita urai, setengah M kali VC kuadrat ditambah EP-nya itu MG dikali HC. Nah, karena di semua ruas ada M, maka M-nya boleh kita coret. Nah, kita masukkan yang diketahuinya, G dikali HA. Ketinggian A itu ini ya, maka 4R besarnya sama dengan 1/2 VC-nya mau kita cari ditambah G dikalikan dengan HC. Ketinggian C itu adalah ini ya, berarti besarnya adalah 2R, karena R di sini adalah jari-jari ya. Maka yang kita perlukan adalah ketinggian dari C sampai ke tanah itu adalah 2R atau 2 kali dari jari-jarinya ya. Nah, masukkan ke sini 2R. Oke, sampai sini G-nya tidak perlu kita ubah jadi angka, yaitu 10 meter per sekon kuadrat ya, karena di pilihan jawabannya pun bentuknya masih dalam bentuk gravitasi dan R. Maka ini jadi 4GR sama dengan 1/2 VC kuadrat ditambah 2GR. 2GR pindah ruas ke kiri, jadi dikurangi, maka di ruas kiri tinggal
2GR sama dengan 1/2 VC kuadrat. Maka nilai dari VC kuadrat sama dengan 4GR. VC-nya itu adalah akar dari 4GR. Mudah ya? Oke, cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa klik like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya kalau video ini bermanfaat buat kamu. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.